Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Masih semangat belajar? Bagus. Hari ini materi kita adalah tentang kelipatan dan apa itu kelipatan? Apa itu faktor? Nanti ada hubungannya dengan yang namanya KPK. Faktor ada hubungannya dengan FPB. Nah, apa itu kelipatan? Kemudian apa itu faktor? Dan juga penjelasan tentang FPB, tentang KPK, kita akan jelaskan pada materi selanjutnya. Siap? Ya, pembahasan kali ini mata kuliah matematika, dosen pengampu Bapak Damar Septian MPD. Di sini kelompok kami akan membahas tentang kelipatan dan faktor. Ada saya Arif Widya Kusuma Nur Aslam dan teman-teman Ibu Ida Fitriati dan Mbak Iskawati. Nah, sebelumnya jangan lupa untuk teman-teman semuanya tekan tombol like, subscribe, dan lonceng notifikasi untuk mendapatkan video-video terbaru dari channel ini. Oke, kita langsung ke dalam pembahasan tentang, yaitu yang pertama adalah faktor bilangan. Apa itu faktor bilangan? Faktor suatu bilangan adalah pembagian dari suatu bilangan, yaitu bilangan-bilangan yang membagi habis bilangan tersebut. Nah, contohnya di sini kami memberikan contoh, tentukan faktor dari bilangan 8 dan 9. Nah, dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Faktor dari bilangan 8, angka 8 itu ada 1, 2, 4, dan 8. Artinya 8 kali 1 sama dengan 8. 8 kali 2, 4. 8 dibagi 4 sama dengan 2. Dan 8 dikali 1 sama dengan 8. Nah, jadi faktor dari angka 8 adalah 1, 2, 3, 4. Kemudian angka 9. Angka 9 itu 1 kali 9 sama dengan 9. 3 kali 3 sama dengan 9. 9 kali 1 sama dengan 9. Jadi faktor dari angka 9 adalah angka 1, 3, 9. Yang artinya di mana? Angka 9 ini akan habis dibagi oleh angka 1, 3, dan 9. Nah, itulah faktor-faktor dari suatu bilangan. Jika kita ambil contoh yang lain yang lebih mudah, contohnya angka 2. Berapa faktor dari angka 2? Angka 2 itu faktornya adalah 1 dan 2. Nah, contohnya seperti itu. Kemudian kita akan mengenal faktor persekutuan. Artinya faktor persekutuan dari bilangan yang lebih dari 1. Di sini kita akan membahas tentang faktor persekutuan terbesar atau biasa disingkat dengan FPB dari dua bilangan. Faktor persekutuan terbesar dari dua bilangan adalah faktor-faktor dari dua bilangan tersebut yang bernilai sama. Nah, di sini kita akan mencari faktor dari dua bilangan, kemudian kita cari faktor-faktornya dari dua bilangan tersebut yang bernilai sama. Nah, untuk menentukan FPB, faktor persekutuan terbesar dari dua bilangan, terlebih dahulu kita cari faktor-faktor dari masing-masing bilangan. Kemudian dicari faktor persekutuannya. Setelah itu dipilih bilangan yang terbesar. Nah, di sini kami contohkan, tentukan FPB faktor persekutuan terbesar dari angka 12 dan 16. Nah, penyelesaiannya adalah kita cari dulu faktor dari angka 12. Faktor dari bilangan 12 adalah 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Kemudian faktor dari angka 16 adalah 1, 2, 4, 8, dan 16. Nah, kemudian kita lihat persamaan dari dua bilangan ini. Faktor-faktor yang sama dari angka 12 dan 16 itu adalah 1. Nah, di situ ada angka 1 yang sama dari faktor 12 dan 16. Kemudian 2 dan 4. Nah, kemudian kita lihat yang terbesar dari ketiga faktor ini yang sama.
itu angka 4. Jadi faktor persekutuan terbesar dari angka 12 dan 16 adalah bilangan 4. Nah, itu contohnya seperti itu. Untuk mencari faktor persekutuan terbesar itu kita cari dulu masing-masing faktor dari kedua bilangan tersebut, kemudian kita cari persamaan kedua faktor, kemudian kita ambil faktor yang terbesar dari keduanya. Nah, bisa dimengerti ya? Nah, faktor persekutuan terbesar ini nanti kita akan gunakan rumus-rumusnya untuk menentukan atau menjawab masalah-masalah yang mungkin terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, nanti kami akan contohkan di belakang. Faktor persekutuan terbesar dari dua bilangan yang berbeda. Kalau yang sama, faktornya jelas sama. Kalau yang berbeda ini yang mungkin membutuhkan rumus-rumus seperti ini. Faktor persekutuan terbesar ini termasuk dari faktor-faktor yang perlu kita ketahui, faktor dari dua bilangan ini. Nah, seumpamanya jika Anda mencari faktor yang lain, seumpamanya berapa faktor dari angka 20 dan 25 contohnya, Anda dapat menggunakan rumus ini. Kemudian selanjutnya adalah tentang kelipatan bilangan. Apa itu kelipatan bilangan? Nah, ini sedikit berbanding dengan faktor. Kalau faktor tadi adalah berhubungan dengan pembagian, dibagi. Kemudian kalau kelipatan bilangan ini berhubungan dengan perkalian. Kelipatan suatu bilangan adalah hasil perkalian bilangan itu dengan bilangan asli. Bilangan asli ya 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan sebagainya. Nah, contohnya tentukan kelipatan dari bilangan 5. Nah, di sini contohnya dapat kita jawab berapa sih kelipatan 5 itu ya? 5 kali 1 sama dengan 5, 5 kali 2 sama dengan 10, 5 kali 3 sama dengan 15, 5 kali 4 20 dan seterusnya. Jadi kelipatan 5 itu 5, 10, 15, 20 dan seterusnya. Itu kelipatan bilangan. Kemudian kita mengenal istilah KPK. Apa itu KPK? Kelipatan persekutuan terkecil, yaitu kelipatan persekutuan terkecil dari dua bilangan itu adalah kelipatan-kelipatan dari dua bilangan tersebut yang bernilai sama. Nah, ini kalau kelipatan dari dua bilangan. Kalau tadi kelipatan adalah dari satu bilangan. Kelipatan ini menggunakan persekutuan. Jika ada satu bilangan lebih, menggunakan dua bilangan yang bernilai sama, kita cari KPK-nya. Untuk menentukan KPK dari dua bilangan, terlebih dahulu dicari kelipatan dari masing-masing bilangan tersebut. Nah, untuk mencari KPK ini dicari dulu kelipatannya dari dua bilangan itu. Kita tentukan kelipatannya berapa saja. Nah, kemudian dicari kelipatan persekutuannya dari bilangan tersebut. Nah, setelah itu dipilihlah bilangan yang terkecil dari persekutuan tersebut. Nah, contohnya di sini kami berikan contoh berapa KPK dari 6 dan 8. Nah, pertama kita cari dulu kelipatan dari 6 itu ada apa saja. 6 pangkat 2, 6. 6 kali 3, 18. 6 kali 2, 12. 6 kali 4, 24. 6 kali 5, 30 dan seterusnya. Kemudian kita cari kelipatan dari bilangan 8. Ada 8. 8 kali 1, 8. 8 kali 2, 16. 8 kali 3, 24. 6 kali 4, 32 dan seterusnya. Kemudian kita lihat kelipatan dari kedua bilangan ini yang sama yang terkecil. 6 sama 8 tidak sama. 12 dengan 8 dengan 16 tidak sama. 18 dengan 16 tidak sama. Nah, di sini ada kelipatan yang sama dari angka 6 dan 8 yang terkecil, yaitu angka 24. Nah, kemudian yang berhubungan dengan faktor dan kelipatan itu adalah bilangan prima. Apa itu bilangan prima? Bilangan prima adalah bilangan yang mempunyai dua faktor. Nah, faktornya lebih dari satu, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Nah, itu namanya bilangan prima. Contohnya adalah di sini perhatikan bilangan-bilangan berikut ini. Angka 2, bilangan 2. Bilangan 2 itu 1 kali 2. Faktornya berarti 1 dan 2. Nah, faktornya lebih dari 1. Jadi 2 adalah bilangan prima.
karena 1 kali 2. Kemudian 3, angka 3, 1 kali 3. Nah, 1 kali 3 ini faktornya ada 2, 1 dan 3. Jadi 3 adalah bilangan prima. 5, 1 kali 5. Nah, 5 adalah bilangan prima. Kemudian bagaimana dengan angka 1 sendiri? Bilangan 1 itu bukan bilangan prima. Sebab bilangan 1 itu hanya memiliki satu faktor, yaitu bilangan 1 sendiri itu. Tidak mempunyai perkalian yang lain. 1 kali 1 ya 1. 1 kali 2 jadinya 2. Itu tentang bilangan prima 1. Bagaimana dengan angka 4? Nah, angka 4 itu faktornya ada berapa? 4 itu bisa dikalikan 1 kali 4 sama dengan 4, 2 kali 2 sama dengan 4. Jadi faktornya ada 3. 1, 2, dan 4. Bukan bilangan prima. Bilangan prima itu seperti yang telah dijelaskan, mempunyai 2 faktor, yaitu 1, bilangan 1, dan bilangan itu sendiri. Seperti yang tadi sudah dicontohkan, yaitu contoh ambil angka 5 itu. Angka 5 1 kali 5. Nah, itu tadi. Kemudian kita bentuk faktorisasi prima. Faktorisasi prima adalah perkalian faktor-faktor prima suatu bilangan. Kita menggunakan pohon faktor. Contohnya di sini adalah tentukan faktorisasi prima dari suatu bilangan. Nah, ini untuk menentukan faktorisasi dari bilangan prima. Faktorisasi prima dari suatu bilangan. Nah, contohnya kita ambil bilangan 36. 36. Kita menggunakan cara pohon faktor. 36 dibagi 2 sama dengan 18 dan seterusnya. Kemudian kita menentukan FPB dengan faktorisasi. Nah, ini faktorisasi ini memudahkan kita untuk mencari FPB. FPB dari 2 bilangan. Tentukan FPB dari bilangan 12 dan 18. Kita menggunakan cara pohon faktor. 12 dibagi 2 sama dengan 6. 6 dibagi 2 sama dengan 3. Nah, kemudian 18 dibagi 2 sama dengan 9. 9 dibagi 3 sama dengan 3. Jadi 12 itu sama dengan 2 pangkat 2 kali 3. Kemudian 18 itu 2 kali 3 pangkat 2. Jadi mudah sekali kita tentukan FPB dari kedua bilangan tersebut. Jadi FPB dari 12 dan 18 itu adalah 2 kali 3 sama dengan 6, karena ada persamaan faktor di situ, yaitu 2 dan 3. Tinggal dikalikan 2 kali 3 sama dengan 6. Jadi tidak usah menggunakan deret angka seperti yang di depan tadi, dibagi 1 1 1 1. Nah, itu lebih mudah. Kemudian untuk menentukan KPK. Nah, kita tentukan juga KPK ini dengan faktorisasi, pohon faktor. Tentukan KPK dari angka 24 dan 42. Kita menggunakan cara yang sama. 24 dibagi 2 sama dengan 12. 12 dibagi 2 sama dengan 6. 6 dibagi 2 dan seterusnya. Itu hasilnya bisa dilihat. Kemudian, nah ini tadi 6 dibagi 2 sama dengan 3. Kemudian 42 dibagi 2 dibagi 2, 3 dan sebagainya. Hasilnya adalah KPK dari angka 24 dan 42 adalah 2 pangkat 3 kali 3 kali 7 sama dengan 168. Jadi ini mudah sekali untuk menentukan KPK dari 2 bilangan. Soalnya menggunakan bilangan-bilangan yang besar. Nah, ini dapat ditentukan dengan menggunakan pohon faktor atau faktorisasi. Jadi KPK dari angka 24 dan 42 adalah 168. Kemudian, nah ini kita aplikasikan rumus-rumus KPK dan FBB dalam masalah-masalah yang mungkin kita temukan sehari-hari. Contoh di sini, kami memberikan contoh misalnya ini tentang KPK yang berhubungan dengan KPK. Rina dan Noni sama-sama mengikuti les matematika. Rina masuk setiap 4 hari sekali, sedangkan Noni masuk setiap 6 hari sekali. Nah, jika hari ini mereka masuk les bersama-sama, berapa hari lagi mereka masuk les bersama-sama dalam waktu dekat? Nah, ini mudah sekali tadi. Itu jawabannya.
Kemudian menyelesaikan masalah berkaitan dengan FPB. Misal dalam rangka merayakan ulang tahunnya, Eka membagikan 75 buku tulis dan 50 pensil kepada anak-anak yatim piatu. Setiap buku tulis dan pensil akan dibagikan kepada anak-anak yang jumlah yang sama banyak. Nah, ini mencari jumlah yang sama banyak, persekutuan terbesar berarti. Mencari persekutuan dari 75 dan 50 ini. Berapa anak yatim yang bisa mendapatkan buku tulis dan pensil? Nah, ini kita jawab. Ada 75 buku tulis. Nah, dapat dibagikan. Tadi ada 75. Dapat dibagikan kepada berapa anak? 75 itu. Kita cari faktornya. Faktornya itu 1, 3, 5, 15, 25, 75, 50. Nah, dan sebagainya. Itu maka dapat 75, sedangkan 50 itu dapat dibagikan pada 1, 2, 5, 25, 50. Jadi faktornya dari 50 itu 1, 2, 5, 25, 50. Jadi buku tulis dan pensil tersebut dapat dibagikan kepada 1 anak, 5 anak, atau 25 anak. Nah, faktornya 1, 5, dan 25, persekutuan yang sama ini dari kedua bilangan. Maka setiap anak mendapatkan buku tulis dan pensil dengan bagian yang sama, paling banyak adalah 25. Nah, faktor persekutuan dari dua bilangan ini 75 dan 50 adalah 25. Nah, kesimpulannya FPB dari 75 dan 50 adalah 25. Jika Anda menemukan masalah yang sama dengan ini, menemukan soal-soal yang sama, bagaimana menentukan dua bilangan yang sama? Contohnya, anak-anak di bagian kursi 100 dan 150. Nah, berapa hasilnya? Nah, sekian materi yang dapat kami sampaikan. Mungkin banyak kekurangan dan kekhilafan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.